Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bos Bintek Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Seri yang ke-45 ini kita akan menguraikan masalah manajemen administrasi BD. Sebelumnya, jangan lupa yang belum subscribe, silakan menyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan pengetahuan atas video-video terbaru dari Bos Bintek Palira. Program ini kebetulan juga bekerja sama dengan obat herbal madu bawang, produk dari Apa Mustafa. Sangat ampuh untuk pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan dari penyakit-penyakit dalam, dan harganya pun juga terjangkau. Karena itu apabila ingin mengkonsumsi supaya selalu sehat, silakan hubungi kontak person nomor di atas. Baiklah saudara, kita akan bicara tentang administrasi BD. Rujukan awal ada di Permendagri nomor 110 tahun 2016. Selebihnya adalah tambahkan dengan literasi yang lain yang berbicara tentang literasi sebuah organisasi. Selain itu, saudara sekalian sebaiknya juga membaca Perda maupun Perpus di daerah masing-masing. Jika tidak Anda temukan secara komplit, maka saya sarankan tuangkan dalam peraturan tata tertib BD. Pada pokoknya, administrasi BPD itu terdiri atas naskah aturan, naskah registrasi, naskah korespondensi, dan naskah arsip. Itu berarti bicara tentang peraturan-peraturan, mendokumentasikan peraturan-peraturan, kemudian mendokumentasikan atau mengentry data-data pada registrasi, lalu meramu atau merakit surat-surat atau membuat surat-surat, lalu mengatur arsipan. Sebagian dari administrasi ini ada di lampiran Permendagri nomor 110. Di sana dijelaskan ada 15 administrasinya, dan itu hanya terkait dengan registrasi. Saya mulai dari administrasi PD ini. Yang pertama adalah administrasi terkait dengan peraturan. Peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, maupun keputusan BD. 5 jenis ini sesungguhnya BPD juga harus punya dokumentasinya, punya arsipnya, sehingga bisa diregister, bisa diregistrasi. Tuh. Jadi tidak hanya peraturan desa,
Apa? Peraturan-peraturan yang terbit, baik peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa maupun keputusan kepala desa, pasti BPD itu mendapatkan kopinya atau hard kopinya. Jika selama ini kok tidak pernah mendapatkan, maka harus minta. Nah, itu adalah prosedur. Mana BPD harus tahu itu. Tahun ini apa saja putusan atau peraturan kepala desa yang diterbitkan. Tentang apa saja. Harus tahu. Kedua, administrasi yang berupa registrasi. Buku-buku registrasi ini, kalau berdasarkan dari Permendagri nomor 110, ada 15 macam. Mulai dari ada buku agenda surat keluar, agenda surat masuk, buku ekspedisi surat, kemudian buku data inventaris BPD, buku laporan keuangan BPD, tamu BPD, ini tamu umum ya. Nanti masih saya tambahkan buku tamu khusus. Buku data kegiatan BPD. Buku data anggota BPD. Kan kalau data anggota ini baiknya juga itu didata pula ada data tentang PAW-nya. Supaya jelas urutannya. Kemudian buku data aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini baik dari hasil penyerapan maupun hasil penampungan itu harus diadministrasikan. Buku daftar hadir rapat BPD atau musyawarah BPD. Buku notulen musyawarah BPD. Buku data peraturan ataupun keputusan BPD. Buku data peraturan desa. Buku data keputusan musyawarah desa. Buku data keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang. Lalu buku data keputusan musyawarah pleno BPD. Yang terakhir saya tambahkan itu adalah buku tamu khusus. Antara buku tamu umum dan tamu khusus itu begini. Kalau buku tamu umum itu adalah untuk masyarakat. Dengan buku tamu khusus itu untuk instansi. Ya, tamu kita dari instansi tertentu, instansi pemerintah tertentu. Ini harus dimiliki oleh BPD. Apakah dikerjakan oleh sekretaris BPD? Tidak. Harus. Tetapi dikerjakan oleh siapa ini? Untuk data-data ini. Dikerjakan oleh staf administrasi BPD. Dikerjakan oleh staf administrasi. Itulah mengapa dalam seri yang lain saya sampaikan bahasanya Pak, keberadaan staf administrasi BPD itu mutlak harus. Kalau enggak ya termasuk akhirnya Pak, buku-buku seperti ini registrasi ini enggak terisi, enggak, bahkan ada yang enggak ngerti. Karena sebagai misalnya sekretaris BPD mengisi buku data tertentu sampai sekian banyak ini, enggak ada uang lemburnya. Enggak ada ya insentif itu. Tapi kalau ada staf sudah ada honornya. Gitu. Nih, yang kerjanya untuk administrasi. Yang ketiga, administrasi itu ada terkait dengan korespondensi atau surat menyurat. Nah, inilah sekretaris BPD baru melakukan ini.
Ya paling tidak di BPD itu atau ya di kelembagaan BPD ini tahulah bagaimana tata naskah dinas surat itu. Oh ini ada jenis surat ini, ada surat dinas, ini surat edaran, oh surat undangan, kuasa, surat perjanjian, ada surat tugas, kemudian ada surat keterangan. Nah, yang masuk bagian dari korespondensi juga itu adalah berita acara, kemudian pengumuman, laporan, itu masuk bagian daripada korespondensi. Harus dikuasai tata naskah dinasnya. Dan yang keempat adalah arsip. Beda juga harus memahami. Utamanya ini paling tidak adalah staf administrasi BPD itu bisa melaksanakan, menjalankan ini. Itu tentang kearsipan. Mengerti tentang jenis-jenis arsip. Oh ini arsip dinamis. Oh ini arsip aktif. Ini arsip inaktif. Ini arsip vital. Ini arsip yang terjaga. Paham ini semua. Saya sengaja tidak mendefinisikan satu persatu. Saya generalkan saja. Nah, ini diuraikan secara detail seluruhnya. Oh, waktunya panjang. Jadi jenis-jenisnya dari kelima jenis ini harus dipahami dan bisa diimplementasikan atau dilaksanakan. Bagaimana pengelolaan arsip ini? Pengelolaannya. Pertama pada pengelolaan arsip itu yang masih butuh pengelolaan terus-menerus adalah arsip dinamis. Bagaimana juga termasuk arsip yang statis. Keduanya ini harus oh ini yang arsip dinamis. Ini harus dikelola dengan baik, benar tentunya. Untuk mengelola arsip yang dinamis, oh ini masuk vital, ini masuk aktif, ini masuk aktif. Harus bisa pisahkan. Harus juga bisa memisahkan berarti memahami. Soalnya sehingga sampai saat ini, ya mungkin tidak hanya BPD tetapi juga pemangku desa yang lain atau para desa yang lain pun tentang arsip ini masih relatif yang sepertinya barang baru atau barangkali malah benda asing. Itu. Padahal ini sangat penting. Dari arsip-arsip inilah, di dokumen-dokumen inilah, maka akan bisa bercerita tentang sejarah hari ini. Apa yang dilakukan oleh para pemangku yang ada di desa hari ini, itu dapat diceritakan atau bercerita tersendiri untuk sekian puluh tahun yang datang. Generasi yang akan datang akan membaca, akan melihat dokumen-dokumen itu, maka akan apa dokumen itu bisa bercerita bahwa oh tahun sekian dulu itu ada ini, ada ini, ada ini. Kalau pentingnya kita memiliki kemampuan di dalam manajemen administrasi ini. Nah, sebenarnya ini tidak hanya BPD tapi LKD, pemerintah desa juga harus. Tidak jauh beda. Pokoknya adalah sama tentang administrasi itu. Jika sampai hari ini masih punya pemahaman administrasi, ya buku-buku register itu kurang tepat. Administrasi yang ada di pemerintahan itu meliputi ada administrasi yang terkait dengan regulasi, yang terkait dengan registrasi, yang terkait dengan surat menyurat, dan yang terkait dengan kearsipan. Nah, saudara, yang dapat saya uraikan tentang manajemen kearsipan ini. Manajemen
administrasi bagi BPD ini. Fintech Palira dalam program Ngaji Desa Palira kerjasama dengan Madu Bawang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.